Halo, perkenalkan nama saya Destiny dengan NIM 2017-50277. Saya adalah mahasiswa dari Sakti School of Management, kelas Etika Pengembangan Diri oleh dosen pengampu Mbak Putri Novelia. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui beberapa informasi dan bagaimana cara menerapkan pola manajemen waktu yang baik untuk memanfaatkan waktu yang terbatas semaksimal mungkin. Pada slide berikut ini, saya menyisipkan dua gambar kucing yang berbeda yang sedang asik menikmati waktu mereka. Nah, sebagai perumpamaan, yang mana sih yang menggambarkan teman-teman saat ini atau saat melakukan aktivitas? Apakah kalian merupakan orang yang pemalas, lebih suka santai-santai, mager-mager, dan gak produktif? Atau sebaliknya, kalian merupakan orang yang semangat, antusias, dan sangat produktif? Sebagai seorang mahasiswa, tentunya juga teman-teman pasti tahu kalau misalkan kita tidak akan terhindar dari yang namanya tugas. Entah itu tugas dari dosen, atau tugas kuliah, tugas dari pekerjaan Anda, kalau misalkan Anda itu bekerja sambil kuliah, atau bisa juga tugas rumah dalam membantu orang tua. Nah, gak kebayangkan kalau misalnya kita jadi mahasiswa tingkat atas atau mahasiswa tingkat akhir yang sudah mulai merasa jenuh dan stres akibat dari tugas yang sangat menumpuk yang harus segera dikerjakan. Lalu gimana sih sikap teman-teman dalam menghadapi situasi tersebut saat teman-teman dihadapkan dengan banyaknya tugas yang menumpuk yang harus segera kalian kerjakan? Nah, kalau teman-teman lebih menyukai menggunakan waktu kalian untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih suka mageran, nggak produktif, dan lebih suka santai-santai, akibatnya tugas yang diberikan itu akan terus menumpuk. Nah, dengan begitu, kalian akan lebih mudah merasa cemas, merasa stres, karena merasa dikejar-kejar deadline, dikejar-kejar oleh waktu, kalian juga hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mengerjakan tugas tersebut. Belum lagi, hasil yang kalian kerjakan itu juga belum tentu memuaskan. Nah, selain itu, pola hidup kalian juga bisa terganggu. Kenapa terganggu? Karena dengan kalian mengerjakan tugas yang sangat menumpuk dan dikejar-kejar tersebut, kalian bisa aja menjadi kurang tidur atau lupa makan, begadang, dan lain-lainnya. Nah, sebaliknya, kalau kalian merupakan orang yang antusias, semangat, dan produktif, kalian justru lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu segera dikerjakan agar lebih cepat selesai. Nah, dengan begitu, kalian lebih memiliki banyak waktu luang untuk kalian manfaatkan kembali mengerjakan hal-hal yang ingin kalian kerjakan. Selain itu, jika kita memiliki waktu luang sebagai mahasiswa juga kita bisa saja nih menggunakan waktu kita untuk menghibur diri sendiri, untuk merefresh diri sendiri agar keluar dari yang namanya bosan atau jenuh atau capek dan stres. Waktu yang kita miliki itu terbatas, bahkan seringkali kita merasa bahwa 24 jam dalam sehari bisa jadi kurang. Maka dari itu, perubahan nyata dalam hidup dimulai ketika kita memiliki kemauan untuk belajar mengelola dan mengatur waktu yang kita miliki dengan baik, efektif, dan seefisien mungkin. Setelah banyak mengetahui dan membahas mengenai manajemen waktu, kita sendiri juga harus tahu nih, apa sih sebenarnya manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu atau time management merupakan proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar mencapai maksimal. Lalu ngapain sih sebenarnya kita belajar manajemen waktu dan apa sih tujuannya? Nah, pentingnya belajar manajemen waktu untuk mengatur perencanaan tugas, kegiatan, ataupun pekerjaan. Tujuannya pun untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan pekerjaan itu dapat secara efektif dan efisien. Lalu apa sih manfaat yang dapat kita rasakan sebagai seorang mahasiswa apabila kita menerapkan pola manajemen waktu dengan baik dan diterapkan ke dalam keseharian kita? Nah, manfaat yang dapat dirasakan antara lain dengan manajemen waktu sebagai mahasiswa kita dapat meningkatkan produktivitas kerja agar kita dapat menggunakan waktu yang terbatas untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi teman-teman di sini bukan hanya menunggu, bersantai-santai, sampai nantinya kalian yang merasa bahwa kalian itu dikejar-kejar oleh waktu. Nah, yang kedua, itu dapat meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Kepuasan terhadap tugas-tugas yang dapat kalian kerjakan dengan waktu yang diberikan itu terbatas atau biasanya waktunya itu ada minimalnya atau maksimalnya. Nah, kalian dapat mengerjakan tugas tersebut secara maksimal. Nah, yang ketiga, kalian dapat menghindari kecemasan atau stres. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa kecemasan dan stres itu bisa jadi timbul apabila teman-teman terlalu banyak menumpuk tugas. Nah, akibatnya apa? Akibatnya teman-teman itu merasa dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar deadline, ditegur oleh bos atau dosen kalian. Belum tentu juga hasil yang kalian kerjakan itu memuaskan.
Nah, hal-hal tersebut dapat membuat atau memicu kalian tuh menjadi lebih mudah stres dan cemas. Maka dari itu penting sekali untuk mengelola waktu kalian dengan baik. Nah, yang keempat, dengan manajemen waktu, pola hidup kalian pun dapat menjadi lebih sehat. Seperti ketika kita dapat melakukan pekerjaan secara teratur, kita dapat mengelola atau memanage pola hidup kita juga secara teratur. Seperti jam makan yang teratur, jam tidur yang cukup, nggak bergadang, dan lain-lainnya. Terus bagaimana nih cara kita mengelola waktu yang kita miliki? Nah, teman-teman dapat menggunakan bantuan time management matrix yang dikembangkan oleh Steve R. Covey berdasarkan prinsip Eisenhower Dwight D yang terdapat dalam bukunya yang cukup populer yaitu Seven Habits of Highly Effective People. Dalam bukunya, Steve Covey menjelaskan mengenai 7 kebiasaan manusia yang efektif, salah satunya itu put first thing first atau focus on important, not just the urgent. Nah, dalam matriks ini, teman-teman dapat mengelompokkan aktivitas apa sih yang menurut kalian dapat dikategorikan sebagai penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Nah, seperti apa matriksnya? Berikut merupakan contoh dari time management matrix. Nah, teman-teman dapat melakukan pengelompokan aktivitas apa sih yang biasanya kalian lakukan, kemudian teman-teman masukkan ke dalam kategori yang terdapat dalam matriks ini. Nah, contohnya dalam kuadran 1 dikatakan bahwa aktivitas itu penting dan mendesak, seperti proyek atau tugas kuliah yang deadline-nya itu besok atau dalam 3 hari ke depan. Atau bisa juga tugas kantor yang harus segera diselesaikan. Nah, hal-hal dalam kuadran 1 ini merupakan hal-hal yang perlu dikelola dan dikerjakan sesegera mungkin agar tidak menumpuk dan tidak menimbulkan rasa stres. Contoh dalam kuadran kedua yaitu dikatakan bahwa aktivitas penting namun tidak mendesak, seperti mengikuti seminar dan sertifikasi sebagai syarat kelulusan, dan meningkatkan skill tertentu untuk menambah nilai diri dengan mengikuti kursus atau pelatihan online. Nah, hal-hal dalam kuadran kedua masih bisa diundur dalam kerjaannya, namun harus tetap difokuskan untuk dikerjakan walaupun dapat ditunda. Dalam kuadran ketiga dikatakan bahwa aktivitas itu tidak penting namun mendesak, seperti menerima telepon dari teman atau keluarga, mengirim balasan email, atau deadline tugas rekan atau teman kita yang mereka minta tolong untuk bantu mengerjakan. Nah, hal-hal dalam kuadran ketiga ini harus segera dilaksanakan karena mendesak, walaupun sebenarnya tidak terlalu penting. Contoh dalam kuadran keempat dikatakan bahwa aktivitas itu tidak penting dan tidak mendesak, seperti nonton film atau bermain sosial media untuk waktu yang lama, lalu nongkrong-nongkrong dan bepergian di kafe atau di mall. Nah, saat pandemi COVID-19 ini, hal-hal dalam kuadran keempat adalah hal-hal yang seharusnya kita batasi dalam penggunaan waktunya untuk mencapai manajemen waktu yang efektif. Nah, teman-teman bisa menerapkan penggunaan time management matrix ini untuk membantu kalian dalam menentukan mana yang harus kalian lakukan dengan segera, mana yang bisa kalian tunda, dan mana yang seharusnya nggak kalian lakukan agar dapat mencapai tingkat produktivitas yang maksimal. Beberapa tips bagi mahasiswa untuk menghadapi situasi kuliah online atau kuliah dari rumah. Nah, apa aja sih tipsnya? Tips yang pertama, teman-teman bisa menjadwal ulang kegiatan ketika berada di rumah. Teman-teman dapat melakukan penjadwalan seperti perencanaan to-do list yang ingin kalian lakukan hari ini, besok, lusa, ataupun saat weekend. Dengan begitu, teman-teman dapat mengalokasikan waktu yang kalian miliki untuk melaksanakan perencanaan yang telah kalian bentuk sebelumnya. Yang kedua, teman-teman dapat mengatur pengingat untuk jadwal kelas. Nah, karena kita belajar dari rumah atau belajar online, teman-teman pasti pernah ketiduran atau lupa kalau misalkan hari tersebut atau jam tersebut kalian ada kelas. Sehingga kalian jadi ketinggalan pelajaran atau materi yang disampaikan. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, teman-teman dapat mengatur pengingat atau alarm pada perangkat elektronik kalian atau handphone yang biasanya kalian pegang atau kalian bawa kemana-mana. Nah, dengan begitu kalian akan tetap diingatkan kalau misalkan jam tersebut dan hari tersebut itu kalian ada kelas. Nah, yang ketiga, teman-teman dapat menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat. Karena belajar dari rumah, tentunya kita memiliki banyak waktu luang yang dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, seperti mengikuti kursus atau pelatihan online, belajar secara mandiri untuk meningkatkan soft skill dan hard skill kalian. Yang keempat, usahakan untuk mengerjakan tugas sesegera mungkin. Jadi ketika dosen memberikan tugas, diusahakan bahwa tugas tersebut kalian kerjakan langsung. Jadi segera cepat selesai, tidak menunda-nunda dan tidak menumpuk pekerjaan. Dengan begitu, kalian punya waktu luang yang lain untuk mengerjakan aktivitas yang ingin kalian kerjakan. Nah, yang kelima,
tetap menjaga istirahat yang cukup, serta menjaga kesehatan. Jadi teman-teman walaupun belajarnya dari rumah, kalian tetap harus menjaga kesehatan, menjaga pola tidur dengan yang baik, menjaga pola makan dengan makan makanan yang sehat, dan menyisipkan waktu untuk berolahraga. Saya menyisipkan salah satu quotes dari Stephen R. Covey, yaitu "The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities." Jadi intinya, kuncinya itu bukan memprioritaskan apa yang ada dalam jadwal atau schedule kita, tetapi menjadwalkan prioritas kita, apa yang harusnya kita lakukan sesegera mungkin, dan apa yang seharusnya kita nggak lakukan. Teman-teman dapat meluangkan sedikit waktunya untuk memikirkan kembali apakah kalian sudah menggunakan waktu kalian secara maksimal atau belum. Silahkan dicoba ya teman-teman. Jangan sampai karena waktu yang terbatas, rencana dan aktivitas kita menjadi tertunda. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.